Salam sejahtera buat penonton semua. Rasa-rasanya pembicaraan tentang judi online ini masih akan terus menjadi berita yang hangat, dan ini sebetulnya masalah yang sangat kritis di bangsa kita akhir-akhir ini. Karena memang begitu masif penyebarannya, terutama di kota-kota besar. Jadi dari hasil survei yang dilakukan oleh satu lembaga itu bahwa di Pulau Jawa yang paling masif sebaran dari permainan judi online ini. Namun demikian, tentu kita sangat berharap pemerintah ini bisa menuntaskan, memberantas permainan judi online ini. Nah, banyak pengamatan yang sudah dilakukan, banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh para pakar yang ahli tentang IT ini. Akan tetapi memang rasanya sampai saat ini para bandar-bandar judi masih bisa tertawa, masih bisa merasa di atas angin, karena ternyata mereka belum bisa tersentuh. Yang paling celaka adalah para pemain judi itu yang ditangkap. Lalu kemudian ada pegawai dari Komdiji yang kita tahu baru-baru ini itu 17 orang dijadikan tersangka. Nah, ada pendapat dari Bapak Pratama yang kami dengar ketika wawancara di Metro TV. Bagi kami yang katakanlah juga awam tentang IT ini, tetapi pemaparan yang disampaikan oleh beliau menurut kami ini mungkin hal yang baik, hal yang bagus yang harusnya bisa dilakukan. Nah, tetapi ini tidak terjadi sehingga membuat kita masyarakat menjadi bingung. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Pratama Persada ini ialah misalnya kita mendengar ada 3 hal katanya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menutup judi ini atau memberantas judi ini. Yang pertama itu, yang dalam catatan kami adalah menutup servernya. Jadi menutup servernya, dan yang berikutnya adalah yang sempat kami catat, mematikan akses VPN. Nah, ini memang pembicaraan yang sangat teknis. Lalu kemudian bukan menutup pintu masuk untuk bermain judinya. Kira-kira yang dia maksud dan dia gambarkan adalah kalau misalnya ada disiarkan oleh televisi, Metro TV misalnya menyiarkan permainan judi, tentu yang dimatikan bukanlah televisi-televisi yang ada di rumah warga, melainkan Metro TV itu sendiri atau server yang ada di Metro TV itu yang diputusin. Gitu kira-kira penggambarannya. Nah, kalau ini tidak dilakukan pemerintah, tentu memang masyarakat menjadi bertanya-tanya, apakah memang ini seperti disengaja, seperti itu. Lagi pula beberapa pegawai di Komdiji itu sudah tertangkap. Jadi harusnya mantan Menkominfo datang saja ke kantor kepolisian untuk tidak membuat masyarakat curiga bahwa di antara mereka, atau katakanlah di pihak Menteri Kominfo sendiri itu bersih. Harusnya direspon. Saat ini hiruk pikuk pembahasan tentang judi online. Jadi sangat kita harapkan sebetulnya untuk tidak bernarasi lagi, untuk tidak saling bantah-membantah lagi di media, tetapi sebetulnya yang sangat kita harapkan adalah kerjasama. Karena pemerintah saat ini melalui Komdiji
yang dikomandani oleh Ibu Mutia Hafid sedang berusaha bersih-bersih. Nah, karena itu sangat kita harapkan mantan Kominfo itu boleh memberikan semacam klarifikasi supaya masyarakat ini bisa tenang dan lega. Kalau memang mantan Menkominfo itu tidak terlibat. Saya setiap kali membicarakan masalah judi online ini, terus terang rasa geram itu ada. Karena begitu banyak orang yang jadi korban. Kalau kita mendengar di pemberitaan media sosial, ada banyak orang yang bunuh diri. Ya, mungkin harus kami sampaikan lagi. Ada 2 orang yang dibunuh, dibakar oleh istrinya akibat bermain judi online. Banyak orang yang stres karena tidak bisa, atau katakanlah uang yang mereka punya habis, sehingga mereka tidak bisa lagi menghidupi keluarganya. Lalu kemudian mereka harus pergi ke ke pinjaman online, yang menurut mereka itu merupakan jalan keluar. Ternyata itu membuat mereka semakin terpuruk, membuat mereka semakin terperosok. Jadi betapa tragisnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita lihat dan yang kita alami saat ini akibat judi online. Pemikiran masyarakat itu betul-betul dikelabui dengan sistem judi online. Tentu kami tidak begitu mengerti bagaimana bermain judi online itu, karena kami bukan pemain judi online dan tidak pernah kepingin untuk tahu judi online. Tapi kalau kami dengar dari orang-orang yang bermain judi online, kenapa mereka menjadi begitu kecanduan bermain judi online? Karena pertama mereka bermain itu diberikan kemenangan. Nah, dengan cara ini diberikan kemenangan. Jadi sudah bisa disetting, sudah bisa diatur, mesin itu akan memberikan kemenangan kepada pemain muda. Dan kemenangan itu kemenangan yang menggiurkan, sehingga akhirnya orang menjadi kepingin untuk bermain lagi. Nah, ketika seseorang sudah mulai ketagihan untuk bermain judi online ini, nah disanalah kemudian ya mungkin apakah mesinnya bisa di-setel, kemudian akhirnya mesin itu tidak lagi memberikan kemenangan kepada si pemain, dan si pemain akhirnya sudah menjadi begitu penasaran, dan kemudian dia akhirnya harus bermain lagi untuk mengembalikan kekalahan, dan bermain lagi untuk berpikir mengembalikan kekalahan. Di sanalah awal mulai kehancuran orang itu. Itu yang harus dipikirkan oleh para pemilik kebijakan atau pemilik otoritas. Kita begitu sedih kalau melihat banyak orang terjerat utang karena adanya judi online. Jadi memang tentu kita harus menghargai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini. Tetapi maksudnya adalah supaya kita sadarlah bahwa hai kalian yang menikmati keuntungan, menikmati laba yang besar dari permainan judi ini, supaya kalian mulai menyadari bahwa sebetulnya selain kalian menikmati hasil judi ini, keluarga kalian pun suatu waktu akan menjadi korban dari permainan judi online. Dan yang sampai sekarang kami masih harus mengulang-ulang apa yang dikatakan mantan Menkominfo Bapak Budi Ari, bahwa sebetulnya bandar judi ini hanya 5.
sudah diketahui. Tapi terus terang, sampai sekarang kami belum pula mendengar dari 5 bandar judi ini satu pun belum tertangkap. Nah, ini kan membuat kita masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan pembicaraan ini, pembahasan ini hanya di tataran-tataran bawah, sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Jadi kami berharap goodwill, niat baik dari pemerintah untuk betul-betul menghabisi terutama bandar judinya. Dan kemudian persoalan teknis tadi seperti yang disampaikan Bapak Pratama tadi, ya tentu kita harapkan supaya itu dilakukan oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai keluhan kami dari masyarakat. Terima kasih.